Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nabila Putri, absen 19 dari kelas N1H, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Di mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, saya belajar banyak tentang mengenali diri sendiri, mengembangkan potensi, membangun citra positif, dan memanfaatkan media digital untuk personal branding. Nah, dari semua aspek yang telah saya pelajari selama 1 semester ini, yang paling relevan bagi saya adalah networking dan pengembangan potensi diri. Networking penting karena lewat relasi kita bisa belajar banyak dan membuka peluang baru. Sedangkan memahami potensi diri membantu saya untuk lebih fokus mengasah kemampuan yang saya miliki agar bisa menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Selama mengikuti mata kuliah ini, saya banyak belajar tentang mengenali diri sendiri dan potensi yang saya miliki. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika saya melakukan tes MBTI dan hasilnya menunjukkan saya itu termasuk tipe ISFJ yang dikenal sebagai The Nurturer. Nah, dari tes ini, saya menyadari bahwa karakter saya itu mudah beradaptasi dan mampu mengatur emosi dengan baik, sehingga saya lebih nyaman bekerja sama dengan orang lain dan menghadapi berbagai situasi. Nah, selain karakter, saya juga menemukan potensi dan kekuatan diri saya, yaitu problem solving dan public speaking, yang membuat saya percaya diri dalam menyelesaikan masalah dan menyampaikan ide secara jelas. Nah, nilai-nilai pribadi saya seperti kejujuran, tanggung jawab, dan semangat belajar menjadi landasan dalam mengembangkan potensi ini. Nah, dengan mengetahui semua ini dapat membantu saya lebih fokus dalam membangun potensi diri dan memaksimalkan kemampuan yang saya miliki, sekaligus memanfaatkan networking untuk membuka peluang baru. Selama 1 semester di mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, saya merasakan perkembangan yang signifikan dalam beberapa keterampilan diri saya. Yang pertama ada time management. Misalnya ketika saya diberikan 3 tugas secara mendadak dengan deadline yang sama, saya mulai membuat to-do list yang rinci, lengkap dengan estimasi waktu untuk masing-masing tugas. Nah, dengan cara ini, semua tugas bisa terselesaikan tepat waktu tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Yang kedua ada self-confidence. Sebagai orang yang cukup introvert, awalnya saya sering malu gitu untuk berpendapat atau menjawab pertanyaan di kelas. Namun seiring waktu, saya terinspirasi dari teman-teman saya yang aktif gitu di kelas dan belajar bahwa salah atau benar itu wajar kok gitu. Saya mencoba berani untuk berbicara dan ternyata itu membuat saya lebih percaya diri begitu. Lalu yang ketiga ada public speaking. Beberapa mata kuliah memberikan tugas presentasi dan awalnya saya bingung bagaimana cara menyampaikannya dengan baik. Setelah saya menerima masukan dari dosen dan mempraktikkan tips dari beliau, saya menyadari bahwa public speaking tidak semenakutkan itu dan saya mulai bisa menyampaikan ide dengan lebih jelas dan tenang di depan kelas. Nah, dari ketiga keterampilan ini, mulai dari time management, self-confidence, dan public speaking, membuat saya lebih siap untuk menghadapi tantangan akademik maupun kehidupan profesional di masa depan. Selanjutnya, untuk personal branding blueprint saya adalah saya ingin membangun personal branding sebagai calon pengusaha bakery shop yang fokus pada pembuatan roti dan juga pastry yang berkualitas. Saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk mengambil keahlian memasak di Australia, supaya bisa mempelajari teknik baking yang lebih profesional dan mengikuti standar internasional. Personal positioning saya adalah menjadi baker yang kreatif, bersemangat, dan punya ambisi untuk membuka bakery shop yang modern dan berbeda dari yang lain. 3 kata yang menggambarkan personal brand saya adalah kreatif, passionate, dan entrepreneurial. Lalu, nilai unik yang ingin saya tawarkan adalah kemampuan untuk menggabungkan kreativitas lokal dengan teknik pastry yang akan saya pelajari di Australia, sehingga menghasilkan produk bakery yang tidak hanya enak, tapi juga memiliki nilai estetika dan kualitas yang tinggi juga. Target audiens saya adalah pelanggan bakery, pecinta dessert, komunitas kuliner, dan calon investor atau partner bisnis. Kepribadian brand saya adalah ramah, profesional, suka bereksperimen, dan selalu ingin belajar.
Untuk platform digital, saya berencana akan aktif di Instagram dan juga TikTok untuk berbagi proses baking, resep sederhana, dan perjalanan saya belajar kuliner di Australia. Untuk menjaga konsistensi dan reputasi, saya akan membangun jadwal konten, menjaga kualitas visual produk saya, dan tetap fokus pada niche baking agar personal brand saya semakin kuat. Sejujurnya, ketertarikan saya dengan dunia baking sudah muncul sejak saya kecil. Saya itu anak yang hobinya nonton MasterChef, terinspirasi banget juga sama Gordon Ramsay, dan ada salah satu chef yang paling saya kagumi yaitu Chef Reynold Purnomo. Saya suka banget ngelihat bagaimana Chef Reynold yang orang Indonesia bisa belajar dan bangun karir pastry di Australia. Hal ini yang bikin saya kepikiran, kayaknya saya pengen kayak gitu suatu hari nanti gitu. Nah, dari SD sampai SMA, baking itu udah jadi kegiatan yang cukup rutin saya lakuin. Saya sering banget masak atau bikin kue untuk teman-teman dan keluarga. Bahkan sempat jualan makanan juga di sekolah. Dan jujur itu masa-masa yang bikin saya makin yakin kalau memang baking itu bukan hanya sekedar hobi, tapi memang suatu yang saya benar-benar cintai. Tapi semuanya mulai berubah waktu saya mulai kuliah dan tinggal di kos. Alat baking di rumah itu kan lengkap, tapi semenjak di kos ya sangat terbatas begitu. Jadi kadang saya merasa kemampuan yang dulu terus berkembang malah jadi terhambat. Tapi anehnya justru dari situ saya sadar kalau passion saya tuh kuat banget gitu. Sampai-sampai walaupun alatnya kurang lengkap, saya tetap cari cara supaya tetap bisa belajar dan berkembang. Yang tadinya pakai oven misalnya, microwave dan lain-lain, saya mulai coba pakai panci listrik atau rice cooker. Dua alat andalan saya selama di kos dan ya rasanya nggak terlalu beda jauh kok gitu dengan pakai oven atau microwave. Sekarang sebagai mahasiswa baru Universitas Brawijaya, saya sedang membangun fondasi diri saya, mulai dari disiplin, konsisten, dan keberanian untuk mengejar mimpi. Dan dari semua proses ini, saya makin mantap setelah kuliah saya ingin banget ambil pendidikan baking di Australia. Tempat di mana banyak pastry chef hebat berkembang, termasuk idola saya, Chef Renaud. Begitu. Saya tahu perjalanan saya masih sangat panjang, tapi setidaknya sekarang saya punya tujuan yang cukup jelas. Saya ingin membuka bakery shop saya sendiri suatu hari nanti, dan saya siap untuk terus belajar dan bertumbuh dari sekarang. Kalau saya melihat perjalanan saya sampai hari ini, pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah bahwa mimpi itu bukan soal seberapa besar, tapi seberapa kuat kita menjaganya bahkan di saat kondisi tidak mendukung. Dari dapur rumah yang lengkap sampai kamar kos yang serba terbatas, saya belajar bahwa passion saya di dunia baking tidak akan pernah hilang. Untuk 6-12 bulan ke depan, saya ingin benar-benar berkomitmen untuk terus belajar dengan apapun yang saya punya. Mulai membangun portofolio kecil dan mempersiapkan langkah menuju studi kuliner di Australia. Ini mungkin awal yang sederhana, tapi semoga setiap langkah kecil ini akan membawa saya lebih dekat ke mimpi itu. Dan untuk diri saya di masa depan, saya harap kamu tetap ingat rasa cinta pertama kamu pada baking. Ingat bagaimana semuanya dimulai dan jangan pernah takut untuk bermimpi lebih besar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga dari cerita singkat saya tadi bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenali diri sendiri dan jangan takut untuk bermimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.